Memang dalam sejarah Dzurriyyah Rasul itu sebagian kan ada terbagi, nantinya ada dari Al-Faqih Muqaddam dengan Amal Faqih. Amal Faqih ini yang kita tahu di sini ada Al-Haddad, ini termasuk bin Smith, Surah, lalu Al-Aidi, itu dari Amal Faqih. Lalu yang satu lagi Al-Faqih Muqaddam yang tadi sudah banyak disebutkan. Nah, Amal Faqih yang masuk itu dari Abdul Malik, itu yang menurunkan ke Wali Songo, menurunkan Wali Songo. Tapi setelah sampai di situ, ke bawahnya ini, khususnya di tempat di Maktabah ini tidak terdata dengan rinci. Tapi mungkin di kesultanan-kesultanan itu mereka ngikutin. Tetapi pertama silsilah dari Ustadz Rizik Syihab, yang kedua silsilah Bahar Smith. Saya gunakan yang satu aja karena yang satu ini punya Pak Bahar ini kayaknya kurang membingungkan. Saya gunakan punya Ustadz Rizik Syihab, saya urut ke atas, kemudian saya teliti satu persatu. Nah, Ahmad punya anak Ubed, leluhur mereka ini yang pertama kali diakui ini enggak ada. Jadi mereka mengaku sebagai turunan Ahmad bin Isa ini. Yang mereka tahu hanya leluhur mereka namanya Ubed. Kemudian mereka di abad 9 berupaya mencari silsilah mereka ini kemana. Dimarah-marahi, dimintai apa? Kitab sezaman. Kitab sezaman diminta. Tes DNA diminta. Dikasihkan manuskrip daripada derajat, enggak. Dibatalkan. Apakah kalau keluarga kita kemudian marah? Keluarga Wali Songo, keluarga Yai Taki, keluarga Kiai Hamzah, kemudian apa marah? Dibatalkan, nggak Pahlawi, nggak paten katanya orang Jawa. Wah, Yai Taki saja ini silsilahnya diumpetin, keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin, silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin, silsilahnya Kiai Bundari, Kiai Baden diumpetin, semua Kiai dibatal. Ngapain? Takut nggak kuat dengan silsilah yang kita bebankan. Pak, mengaku sebagai keturunan Nabi itu berat. Menyangkut masalah ini makna yang katakan biasanya itu bagus apa yang dilancarkan. Memang dalam sejarah Dzurriyyah Rasul itu sebagian kan ada terbagi, nantinya ada dari Al-Faqih Muqaddam dengan Amal Faqih. Amal Faqih ini yang kita tahu di sini ada Al-Haddad, ini termasuk bin Smith, Surah, lalu Al-Aidi, itu dari Amal Faqih. Lalu yang satu lagi Al-Faqih Muqaddam yang tadi sudah banyak disebutkan. Nah, Amal Faqih yang masuk itu dari Abdul Malik, itu yang menurunkan ke Wali Songo. Menurunkan Wali Songo. Tapi setelah sampai di situ, ke bawahnya ini, khususnya di tempat di Maktabah ini tidak terdata dengan rinci. Tapi mungkin di kesultanan-kesultanan itu mereka ngikutin. Tetapi apa yang menjadi masalah saat ini, banyak dari kesultanan-kesultanan itu yang memasukkan termasuk dari keturunan dari pihak perempuan. Akibatnya rancu. Jadi untuk mengatakan tadi usulnya bagaimana, kenapa enggak Rabithah melakukan pendekatan kepada mereka? Kita sudah banyak kunjungan-kunjungan. Ustaz Ahmad ini sering bertemuin dari kelompok dari Banten, dari Jogja, dari ini itu melakukan pertemuan-pertemuan. Tetapi untuk langsung mengatakan bahwa dia bagian dari Sayyid, untuk ini tidak mudah. Karena apa? Kalau sudah ini adanya keraguan itu munculnya di atas 200 tahun, kita nggak punya referensi. Kalau masih kira-kira 80 tahun, 70 tahun, masih ada orang hidup yang bisa dijadikan satu referensi di cross ini. Tapi kalau 200 tahun, bagaimana kita bisa tahu? Dan kita tidak berani mengadakan sesuatu yang memang sudah nggak ada asalnya. Nggak ada ini bisa berarti dulu pernah ada tapi nggak didata. Tetapi ya saat ini kita nggak ada, jadi kita nggak
Sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab Wali Songo, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara, dan ini berbahaya. Para ratu bagus, para ratu tidak boleh diam. Semua keturunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam. Karena saudara, urusan nasab daripada Sultan Hasanuddin ini nasab mulia, nasab suci, nasab murni, gak boleh sembarangan diobok-obok. Barakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, faya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus sahibil bait, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mustarsidin, Kiai Musta'in, mudah-mudahan para hadirin, para kiai yang saya hormati. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sebagaimana yang diminta kepada kami dalam acara halaqah atau seminar ini, adalah tentang nasab Ba'alwi yang sedang banyak menjadi diskursus publik, di mana kita tahu bahwa di abad ke-19, 1800 sampai 1943, ada orang-orang dari Hadramaut datang ke Indonesia dalam rangka mencari penghidupan, di mana di Hadramaut ketika itu kekayaan Hadramaut tidak bisa untuk memberikan kesejahteraan makan bagi penduduknya. Bahkan menurut Jajat Burhanuddin, kekayaan Hadramaut hanya bisa untuk memberikan makan 30% dari penduduknya. Maka kemudian terjadilah diaspora Hadrami, di antaranya ke Indonesia, dibawa oleh kapal-kapal Belanda ketika itu. Dan di Indonesia mereka mengaku sebagai keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW. Dengan husnudzon, kemudian para orang-orang Indonesia, para ulama dan para kiai percaya saja kalau mereka adalah sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini menggerakkan saya kemudian untuk meneliti nasab mereka, melihat bagaimana terjadi jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai dzurriyyat Nabi, kemudian akhlak-akhlak yang tidak mencerminkan mereka sebagai keturunan Nabi, menghina para kiai dan sebagainya. Sendal Habib katanya lebih mulia daripada kepalanya para kiai. Satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Kiai-kiai yang menikahi Habibah itu kiai caek katanya. Nah ini jadi kita terdorong ingin meneliti apa benar mereka ini sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya gunakan prosedur-prosedur di dalam rangka meneliti nasab mereka. Pertama yang saya lakukan adalah mengurut nasab. Dari mulai mereka yang mengaku sampai kepada yang diaku. Saya cari di internet, saya ketemu 2 silsilah. Pertama silsilah dari Ustadz Rizik Syihab, yang kedua silsilah Bahar Smith.
Saya gunakan yang satu aja karena yang satu ini punya Pak Bahar ini kayaknya kurang membingungkan. Saya gunakan punya Ustadz Rizik Syihab, saya urut ke atas, kemudian saya teliti satu persatu. Dari yang sahih ini itu semuanya terkonfirmasi. Nabi Muhammad punya anak Siti Fatimah, lihat bukti-buktinya ada. Siti Fatimah punya anak Husain, saya lihat buktinya ada. Sayyidina Husain punya anak Ali, saya lihat buktinya ada. Kitab sezamannya ada. Ali punya anak Muhammad Al-Bakir, saya cari kitabnya ada. Muhammad Al-Bakir punya anak Ali Al-Uraidi, kitabnya ada. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad Anaqib, kitabnya ada. Muhammad Anaqib punya anak Isa Ar-Rumi, kitabnya ada. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad, kitabnya ada. Ahmad punya anak Ubed, leluhur mereka ini yang pertama kali diakui ini tidak ada. Jadi mereka mengaku sebagai turunan Ahmad bin Isa ini. Yang mereka tahu hanya leluhur mereka namanya Ubed. Kemudian mereka di abad 9 berupaya mencari silsilah mereka ini kemana. Kemudian mereka berijtihad, menelusuri, ketemu silsilah seorang ulama namanya Abul Hasan Ali yang dikenal dengan nama Syarif Abul Jadid. Ini sudah ada di dalam kitab abad ke-8 karangan Al-Janadi, ulama Yaman yang mengarang kitab namanya Az-Zuluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Di situ menerangkan tentang satu silsilah ulama namanya Abul Hasan Ali Syarif Abul Jadid. Silsilahnya itu adalah silsilah yang sehari ini mereka ambil. Jadi ada orang namanya Syarif Abul Jadid, katanya Jadid ini adalah anak daripada Ubed. Yang ditulis di dalam kitab itu, Jadid punya ayah namanya Abdullah, punya ayah namanya Ahmad, punya ayah namanya Isa. Akhirnya ini keluarga Kabib-Kabib ini yang dia mempunyai silsilahnya itu sampai kepada Isa itu, Ubed bin Isa, ini mengira bahwa Ubed bin Abdullah bin Ahmad bin Isa ini karena ada nama yang sama, yaitu nama Isa, dan juga ada lagi satu Alwi. Jadi yang ada dalam keluarga mereka itu Ubed bin Isa bin Alwi. Kesananya nggak tahu. Akhirnya ketika melihat di kitab ada seorang ulama yang silsilahnya dicatat, Jadid bin Ubed bin Ahmad bin Isa, dan mereka mengira bahwa itu silsilah mereka. Nah, ini namanya pencangkokan. Oh, ada Yai Riyad juga, alhamdulillah. Saya lupa itu Yai Riyad Surya dari Sragen. Nah, ketika mereka mengurutkan di abad 9 mengaku bahwa luhurnya Ubed ini mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, padahal sebelumnya mereka tidak tahu, berarti 500 tahun ini mereka kosong, tidak ada cerita, tidak ada kabar leluhurnya keturunan siapa. Akhirnya di abad 9, setelah 550 tahun mereka mengaku keturunan Nabi dari Ahmad bin Isa ini. Ahmad bin Isanya itu adanya di abad keempat. Beliau wafat 345 Hijriah. Ini keluarga Nabi asli. Dicatat di dalam kitab-kitab nasab namanya Ahmad bin Isa. Cuma pengakuan mereka itu di abad 9 setelah 550 tahun kematian Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab-kitab yang ada pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu. Karena sudah dicatat di dalam kitab itu semua bahwa anaknya cuma 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama anak namanya Ubed atau namanya Abdullah. Jadi Syarif Abdul Jadid yang di abad ke-8 dia juga mengaku sebagai Ahmad bin Isa, itu tertolak. Lalu Kabib-Kabib ini yang mengaku nyantol di Syarif Abdul Jadid, dia nyantol kepada cantolan.
Cangkok pada cangkokan. Ya ada kisar waktu juga. Lah ini semuanya tertolak dua-duanya. Karena ini nyangkok mengaku-ngaku keturunan Ahmad bin Isa, Syarif Abdul Jadid. Kemudian Ba'lawi ini Kabib-kabib nyangkoknya kepada cangkokan yang salah itu. Akhirnya semuanya tertolak sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Itu dari sisi ilmu kaji nasab. Dari kajian ilmu sejarah, saya juga mengumpulkan kitab-kitab dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Ingin mencari sosok-sosok keluarga mereka yang dikatakan orang-orang besar itu. Maka saya kumpulkan kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kemudian Tarikh Baghdad, Al-Kamil Fit Tarikh, Al-Musallam Al-Lahaji, Tabaqatu Fuqaha Yaman karya Ibnu Samura Al-Ja'di, Al-Janadi yang dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali berita bahwa orang-orang yang disebutkan itu pernah ada di Yaman. Jangankan tentang silsilahnya yang nyambung, orang-orangnya saja dari mulai Ubed itu segala macam itu sama sekali tidak disebutkan. Itu menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah mereka itu bukan siapa-siapa. Yang kedua adalah mereka fiktif. Tapi saya lebih meyakini mereka fiktif. Karena apa? Terbukti dari susunan galur nasab mereka yang saya teliti, mereka mencangkok kemana-mana. Pertama kali mencangkok itu bukan kepada Syarif Abdul Jadid. Pertama kali mencangkok kepada keluarga Bani Ahdal. Ada keluarga Bani Ahdal yang mereka mempunyai leluhur namanya Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi. Ini asalnya nih dari Bani Ahdal. Kitab As-Suluk telah mencatat keluarga Bani Ahdal yang sekarang juga ada di Yaman. Dan sekarang ada yang di Malaysia. Rumel Abbas itu mengaku Bani Ahdal. Rumel Abbas itu. Kepada saya langsung di hadapan ngobrol, saya dari Bani Ahdal. Nah, Bani Ahdal ini dicatat dalam kitab As-Suluk bahwa leluhurnya pindah dari Irak ke Yaman. Itu kitab As-Suluk di abad ke-8. Lalu di abad ke-9 Ba'alawi mengaku leluhur mereka saudara dari Ba'ahdal, dari Bani Ahdal ini. Padahal leluhurnya Ba'alawi ini nggak disebutin dalam kitab itu, tapi dia mengaku bahwa leluhurnya adik atau sepupu daripada Muhammad bin Sulaiman ini. Muhammad